Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan coba membuat faktur pajak pengganti. Karena pada akhir-akhir ini, banyak yang bermasalah dalam membuat faktur pajak pengganti. Kita akan lihat contohnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami bagaimana sebenarnya membuat faktur pajak pengganti. Yang pertama kita buka e-faktur kita. Saya sudah buka e-faktur di sini. Dan ini adalah udah versi aplikasi yang terbaru ya 3.2, dan saya akan coba buka faktur pajak yang akan diganti. Kita ke faktur pajak keluaran, lalu di administrasi faktur, lalu ini bisa kita perbaharui kalau belum muncul, dan bisa kita perbesar kalau terlalu kecil. Setelah itu saya akan memperbaiki faktur di mana faktur tersebut ada kesalahan nilai, sebenarnya hanya beda 3.000 ya, jadi saya kurang 3 di ribuannya kurang, jadi ini termasuk salah satu faktur syarat yang harus bisa dibuat pengganti. Yang pertama kita akan lihat faktur yang akan saya ganti adalah yang ini, yang di bulan Mei. Jadi bulan Mei kan belum dilapor ya, di bulan Juni ya, bulan ini kan dilapornya ya. Jadi kalau faktur pajak ini belum dilapor, maka ini bisa saya buat pembetulan. Tapi kalau misalnya sudah dilapor, tetap juga bisa dibuat pembetulan. Tetapi bukan pembetulan ya. Jadi faktur pajak ini tetap bisa diganti, tapi nanti faktur pajak harus SPT-nya harus dibuat pembetulan. Jadi kalau sudah terlapor di bulan Mei ini, maka nanti laporan bulan Mei harus dibuat pembetulan. Tapi karena saya juga saat ini belum melaporkan yang bulan Mei ya, karena terakhir kan di 30 Juni ya. Jadi saya akan langsung buat faktur pajak pengganti dari faktur pajak yang sudah saya buat ini. Teman-teman perlu ingat juga ketika kita membuat faktur pajak pengganti, maka nomor serinya itu akan tetap, tidak ada berubah. Jadi seperti di sini, nomor serinya adalah 791109 dan seterusnya. Jadi ini tetap nomornya ya, tidak ada perubahan nanti. Yang berubah hanya di kode setelah angka 2, karena ini untuk ke pemerintah. Jadi biasanya kalau ke pemerintah kan 020 ya. Jadi nanti kalau ada faktur pajak pengganti, maka yang berubah adalah yang nambah, yaitu jadi 021. Kalau sebelumnya 020 menjadi 021. Itu mengartikan faktur itu adalah faktur pajak pengganti. Sementara nomor serinya tetap, dan yang masih banyak perdebatan wajib pajak adalah mengenai tanggal faktur. Bagaimana sih tanggal faktur yang sebenarnya? Tanggal faktur yang sebenarnya adalah kalau untuk faktur pajak pengganti, maka tanggal yang ada di faktur pajak pengganti adalah tanggal hari ini. Kebetulan hari ini saya buat faktur pajak pengganti, ada kesalahan. Kalau tanggal sebelumnya adalah 27 Mei, maka saya akan akan ganti buat faktur pajak pengganti, maka tanggalnya adalah tanggal hari ini. Tanggal hari ini adalah tanggal 14 Juni. Jadi tidak salah kalau kita membuat tanggalnya tetap tanggal faktur pajak yang normal, 27 Mei. Itu salah. Dan banyak yang bilang malah tidak bisa diupload. Ya jelas tidak bisa diupload ya kalau kita mengikuti tanggal faktur yang salah. Karena penguploadan faktur pajak pengganti tetap juga harus diupload sebelum tanggal atau terakhir tanggal 15 bulan berikutnya. Sebenarnya sih kalau ini saya upload, kalau saya buat tanggal 27 bulan Mei, masih tetap bisa saya upload ya, karena terakhir adalah tanggal 15 besok. Besok. Tapi saya tidak akan membuat tanggal 27 ini ya, karena menurut peraturan bahwa tanggalnya harus sesuai dengan tanggal hari ini ya. Tanggal kita membuat faktur pengganti. Kita akan langsung coba saja, kita blok dulu seperti ini ya. Kita klik aja yang mana yang mau dirubah. Saya akan rubah yang paling bawah.
Lalu saya akan ke bawah, di sini ada tulisan pengganti, langsung aja klik. Lalu muncul di sini pertanyaan, Anda ingin melakukan penggantian faktur nomor 020 sekian-sekian-sekian, Anda yakin ingin mengganti faktur ini? Jika kita yakin, kita langsung klik yes. Lalu akan muncul di sini, muncul seperti biasa isiannya ya. Jadi siapa tahu ini yang salah di sini bisa kita rubah, tapi karena saya yang salah bukan di detail transaksi, bukan di jenis faktur, tapi yang salah adalah di nilai rupiah. Maka yang akan kita ganti adalah nilai rupiahnya. Tapi sebelum kita ganti rupiahnya, kita pastikan di sini tanggalnya adalah tanggal hari ini, tanggal kapan Anda membuat faktur pajak pengganti. Jadi tidak mengikuti tanggal faktur pajak yang salah sebelumnya, tapi adalah tanggal hari ini. Dan jika Anda membuat tanggal hari ini, maka ini terakhir bisa diupload adalah tanggal 15 Juli. Jadi tanggal 15 Juli. Dan nanti ketika ini saya upload, ini pasti sukses ya, karena memang dia terakhir kan tanggal 15 Juli, sementara sekarang baru 14 Juni ya. Lalu kita perhatikan, lapor SPT-nya, masa pajaknya tetap adalah bulan 5 ya, ini tetap bulan 5. Kemudian tahun pajaknya adalah 2022. Kemudian nomor serinya seperti ini. Setelah itu kita langsung lanjut. Apakah Anda yakin membuat faktur pajak pengganti ini? Kita klik yes. Setelah itu ini ada lawan transaksi. Ini misalnya jika ada kesalahan alamat ya. Kalau ada kesalahan alamat bisa kita rubah di sini. Dan di sini yang bisa dirubah hanya alamat ya. Karena yang saya buat sudah benar alamat, saya akan lanjutkan. Lalu saya akan coba klik di sini. Karena yang salah adalah faktur pajak nilai rupiahnya ya. Setelah itu saya akan klik ubah transaksi. Jadi saya blok dulu di sini, lalu saya ke atas ubah transaksi. Nah, di sini sudah terlihat nilai-nilai transaksinya, maka yang salah akan saya rubah. Saya akan rubah di sini, kebetulan di sini yang salah adalah kurang angka 3-nya. Kurang angka 3-nya. Setelah itu, saya akan coba di sini. Ini DPP-nya salah ya, saya akan buat DPP yang sebenarnya, yaitu 171174. Jadi di sini DPP-nya adalah, saya harus ubah sendiri, 171174. Jadi 171174 ya. Jadi default di sini artinya kita klik sendiri. Kemudian PPN-nya adalah 18.829.140. 18.829.140. Ini adalah sudah 11% ya. Setelah itu penulisan perlu kami jelaskan juga ya, penulisan faktur pajak seperti ini, nilai rupiahnya seperti ini biasanya berlaku kepada pemerintah ya. Saya tidak tahu juga kenapa kalau pemerintah selalu mintanya fakturnya seperti ini. Misalnya Pemda, Pemkot dan yang berhadapan dengan bendahara lah, kebanyakan mereka minta faktur seperti ini. Jadi harga satuannya itu adalah include PPN, jadi DPP plus PPN. Kemudian di sini DPP-nya kita pisah lagi dan PPN-nya sesuai DPP-nya. Jadi di sini default, ada tulisan default di sini, kita akan, artinya di sini kita akan tidak sesuai dengan sistem ya, tapi kita rubah lagi. Ini khusus untuk, biasanya yang saya hadapi itu berhadapan dengan bendahara itu selalu seperti itu penulisan nilai rupiahnya di faktur pajak. Setelah itu kita langsung simpan. Kemudian kita klik lagi simpan. Setelah itu dokumen faktur berhasil disimpan. Kita klik OK. Klik OK dan di sini sudah muncul faktur pajak pengganti. Yang lama sudah diganti, ada tulisan diganti. Sementara yang baru ada tulisan normal
pengganti. Jadi kalau belum muncul seperti ini, ada normal pengganti, berarti Anda belum berhasil membuat faktur pajak pengganti. Tapi kalau seperti yang saya buat, ini sudah muncul normal pengganti, artinya saya sudah berhasil membuat faktur pajak pengganti. Dan statusnya adalah belum approve. Tanggalnya adalah tanggal hari ini, 14 bulan 6, dan nomor seri fakturnya ada nambah dari 020 menjadi 021. Setelah itu saya langsung upload. Kemudian di sini Anda yakin ingin mengupload faktur pajak, kita klik yes. Lalu faktur pajak keluaran siap diproses. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita langsung ke atas ke manajemen upload, lalu upload faktur pajak. Lalu diklik di sini Start Uploader. Kita akan mengupload. Kalau biasanya yang lainnya kalau bikin faktur pajak pengganti selalu reject, tapi kalau punya kami ini pasti berhasil karena memang tanggalnya kami buat tanggal hari ini dan tentunya proses penguploadan masih sangat lama ya, sampai tanggal 15 Juli. Jadi pasti berhasil ini. Kita lihat saja. Dan ini biasanya nanti kalau buat faktur ya selalu minta pengisian seperti ini. Kita masukkan dulu captcha ya, XGU upah, SGU upah, lalu password, ini adalah password ENOVA-nya. Lalu kita langsung submit. Ini pasti berhasil, dan iya benar berhasil. Uploader berjalan, kita langsung klik OK, dan kita bisa langsung ke faktur pajak ini, pajak keluaran, administrasi faktur. Kita lihat statusnya apakah sudah approval sukses. Kalau di sini kan masih siap approve ya, tapi kita perbaharui. Kita klik di atas ini ada F5 atau perbaharui, kita klik aja. Kita tunggu di sini sudah approval sukses. Artinya kami sudah berhasil membuat faktur pajak pengganti dan tanpa ada masalah reject. Itu karena memang kami mengikuti sesuai dengan anjuran dari pemerintah di peraturan pajak terbaru. Kita akan coba lihat PDF-nya. Kita klik di sini PDF-nya. Ini artinya kita akan mengubah faktur tersebut ke PDF, karena biasanya kan kita untuk dokumentasi ataupun kita menagih ke pembeli, kita akan mencetak faktur pajaknya. Dan seperti ini, kita langsung buat aja di faktur pajak 2022. Lalu namanya kita ubah. Ini pengganti. Setelah itu kita save. Nanti kita akan buka dan nanti kita akan coba lihat perbedaan faktur pajak pengganti dan yang diganti. Kita tunggu saja. Kalau yang diganti, kita bisa lihat di sini ya. Ini masih proses ya, tidak bisa diganti. Ya, ini cetak PDF selesai. Kita langsung klik OK. Kita akan coba lihat yang diganti ya. Kita buka lewat preview aja ya. Sementara yang faktur pajak pengganti kita buka juga, ada di sini. Nah, ini dia pengganti. Sementara yang diganti adalah seperti ini. Jadi ada tulisan diganti ya. Nah, ini yang baru. Ini yang baru. Sementara di sini ada tulisan diganti. Inilah faktur pajak pengganti. Perubahan yang ada bisa kita lihat. Kita lihat ya. Perubahannya hanya kalau di sini 020. Sementara di sini adalah 021. Untuk nomor seri tetap tidak ada perubahan. Yang berubah adalah di kodenya dan juga tanggalnya. Kita akan lihat tanggalnya. Di sini adalah yang pengganti tanggal 14 Juni. Sementara yang lama adalah 27 Mei. Jadi kami mengikuti tanggal hari ini karena memang seperti itulah peraturan yang dianjurkan pemerintah. Kemudian yang berubah berikutnya adalah pasti adalah nilai rupiahnya karena memang itu ada kesalahan.
Ya, itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara membuat faktur pajak pengganti. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga di like, supaya Bapak Ibu bisa mendapat informasi video-video terbaru dari kami. Kami berharap semoga perpajakannya berjalan lancar dan mudah-mudahan tidak ada denda-denda pajak dan sukses selalu buat perusahaannya. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.